Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Salam damai dan selamat bergabung di SMP Santo Thomas 4 yang kita cintai ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita boleh bertemu, berkumpul pada pagi hari ini. Anak-anak kami semuanya, kami sangat senang sekali kita bisa bergabung di SMP Santo Thomas 4 ini. Wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak kami semuanya, kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Bu harap anak kami semuanya mengikuti dengan baik sehingga kamu bisa mengerti tentang sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Baik, kita akan menjelaskan tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala berasal dari dua kata. Yang pertama wawasan, yang artinya pandangan. Sedangkan Wiyata Mandala terdiri dari dua suku kata, Wiyata dan Mandala. Wiyata itu artinya pelajaran atau pendidikan, sedangkan Mandala artinya lingkungan ataupun kawasan. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu dapat diartikan cara pandang kalangan pendidikan pada umumnya dan perangkat atau warga sekolah pada khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di tengah lingkungan masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Inilah definisi atau pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak kami semuanya, bagaimanakah cara untuk mewujudkan sekolah itu menjadi wawasan Wiyata Mandala? Ada 5 komponen penting dalam mewujudkan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademik. Yang keempat, peran murid. Dan yang kelima, peran masyarakat sekitarnya. Baik, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah itu mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Dan yang ketiga, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Yang keempat, sekolah menjadi suri teladan pada masyarakat sekitarnya karena misi pendidikan itu. Baik anak-anak kami semuanya, kita mulai dari peran kepala sekolah. Apa peran kepala sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala? Peran kepala sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala yang pertama, kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Dan yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa seizin kepala sekolah. Dan yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Dan selanjutnya, kepala sekolah menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Kemudian yang keenam, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Anak-anak kami semuanya, itulah peran kepala sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Kemudian yang kedua, guru. Guru juga memiliki peran penting
dalam menciptakan wawasan wiyata mandala. Peran guru di sekolah sebagai wawasan wiyata mandala antara lain: 1. Guru harus menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, guru harus menjadi teladan di masyarakat. Dan yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan yang keempat, guru harus dapat digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Inilah peran guru dalam mewujudkan sekolah itu sebagai wawasan wiyata mandala. Anak-anak kami semuanya, sekarang kita lanjutkan peran sivitas akademik. Sivitas akademik juga mempunyai peran dalam mewujudkan sekolah itu sebagai wawasan wiyata mandala. Apa peran sivitas akademik? Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Dan yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Anak-anak kami semuanya, itulah peran sivitas sebagai wawasan wiyata mandala. Dan yang keempat adalah peran murid. Anak-anak kami semuanya kamu adalah murid. Adakah peranmu di sekolah ini untuk mewujudkan wawasan wiyata sekolah ini menjadi wawasan wiyata mandala? Tentu ada. Apa peran kamu atau peran murid di sekolah dalam mewujudkan wawasan wiyata mandala itu? Yang pertama, murid atau siswa harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Kemudian yang kedua, murid atau siswa harus hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lainnya. Dan yang ketiga, murid atau siswa harus hormat dan sopan kepada teman sesama. Dan yang keempat, murid atau siswa harus belajar dengan tekun. Dan yang kelima, murid atau siswa harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan yang keenam, murid atau siswa harus menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Dan yang ketujuh, murid atau siswa harus menjauhi narkoba. Dan yang terakhir, murid atau siswa harus menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Inilah peran kamu, peran siswa sebagai wawasan wiyata mandala untuk mewujudkan sehingga sekolah kita ini dapat menjadi sekolah yang baik. Anak-anak kami semuanya, yang kelima adalah peran masyarakat. Peran masyarakat dalam mewujudkan sekolah menjadi wawasan wiyata mandala antara lain: 1. Masyarakat di sekitar harus mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, masyarakat harus memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, masyarakat ikut menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, masyarakat harus dapat mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Inilah yang menjadi peran masyarakat di sekitar sekolah kita ini sebagai wawasan wiyata mandala. Anak-anak kami semuanya, sekolah sebagai kawasan wiyata mandala artinya bahwa sekolah itu harus melaksanakan 7K. 7K. Apa sajakah isi 7K itu? 7K itu meliputi yang pertama, keamanan dan kenyamanan. Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Dan yang ketujuh adalah ketertiban. Inilah peran sekolah sebagai wawasan wiyata mandala.
anak-anak kami semuanya, penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lain. Antara lain atau contohnya, sekolah itu tidak bisa dijadikan sebagai tempat promosi dan penjualan produk-produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, sekolah tidak boleh dijadikan sebagai tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang ketiga, sekolah tidak diperbolehkan melakukan propaganda politik atau tempat berkampanye. Yang keempat, sekolah juga tidak diperbolehkan sebagai tempat syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah. Dan yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusuhan ataupun perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif juga dilarang dilakukan di sekolah. Inilah yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Baik anak-anak kami semuanya, demikianlah wawasan Wiyata Mandala yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Semoga anak-anak kami semuanya dapat melaksanakan dengan baik, sehingga anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang berkarakter, dan anak-anak yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan.